Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kenalin saya Sofi dari kelas TID dengan NIM akhir 124 angkatan 2022. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum ke-8 yaitu MQTT Publish dan Subscribe, di mana di sini telah dibuat yaitu rangkaiannya yaitu menggunakan modul ESP32 dan ada LED dan button juga, dan sekalipun dengan programnya sudah ada di sini, tinggal kita coba simulasikan menggunakan aplikasi Workweek. Oke, di sini saya sebelumnya sudah mengcopy pemrograman yang ada pada modul, tinggal kita simulasikan langsung. Coba mari kita jelaskan dari sintak ini sih apa sih fungsinya gitu kan. Di sini itu menggunakan dua library, di mana di sini ada WiFi ya untuk menyambungkan WiFi dan publish client yang agar WiFi ini bisa terhubung dengan klien gitu. Kemudian ada ya WiFi setting, kemudian ada MQTT setting, di mana brokernya di sini yaitu test.moscow.org menggunakan port 1883, karena memang saya di sini menggunakan MQTT. Jadi ada MQTT, ada MQTTS. Ya sama dengan HTTP dan HTTPS gitu. Kemudian saya membuat dua topik, yaitu topik button dan topik LED, di mana topik button ini saya beri nama dengan Muhammad Sofi button dan topik LED dengan Muhammad Sofi LED. Kemudian ada GPIO pins, di mana LED pinnya di sini terletak pada pin ke-22, dan untuk buttonnya ada pada pin ke-15. Oke, langsung saja. Kemudian melakukan setup di sini. LED pin ini merupakan outputnya dan button pinnya ini merupakan input. Dan ada setup WiFi, di mana WiFi ini akan terhubung ke WiFi dengan SSID WiFi request dan passwordnya kosong. Kemudian ada lanjut yaitu pada MQTT callback. Ini ketika saya mengirimkan pesan di klien, misalkan message-nya itu on, maka di WiFi itu lampu LED pin-nya itu akan high atau menyala. Jadi ketika saya menggunakan publish client, kemudian saya mengirim pesan di sana on, maka di sini di simulasi WiFi-nya akan menyala lampunya. Kemudian jika message-nya itu berupa off, maka lampu LED-nya akan mati. Kemudian ada void reconnect MQTT, di mana ketika simulasinya ini berjalan, di situ akan WiFi ini akan berusaha untuk menghubungkan ke WiFi. Namun ketika WiFi-nya ini tidak berhasil terhubung, makalah ada fungsi reconnect, yaitu menghubungkan kembali ke WiFi. Kemudian ada loop. Jika di sini ada not client connect, artinya ketika tidak terhubung dengan klien, maka reconnect menghubungkan kembali gitu. Oke, coba kita simulasikan. Di sini itu buka aplikasi web MQTT client di alamat ini. Oke, kita buka ya. Kemudian perintahnya, lalu pilih server broker test.moscow.org. Kita pilih yang tes Moscow itu, kemudian kita pencet connect.
Oke, connect ya. Sebentar. Kita harusnya tidak mengkonekkan terlebih dahulu, tetapi di sini kita jalankan terlebih dahulu karena agar ketika saya mengirim pesan di klien itu agar bisa tersampaikan gitu. Coba kita konekkan terlebih dahulu. Kita tunggu di sini. Nah, ini baru berhasil berjalan. Cuma WOWI akan menghubungkan ke wifi-nya dan udah terhubung dan wifi-nya sudah lumayan bagus. Jadi coba kita konekkan langsung ke Mosquito tes kliennya di sini. Sekarang kita coba melakukan publish. Dimana topiknya di sini saya menggunakan yang LED. Ini kita copy kemudian taruh di publish. Ini cuma menguji apakah benar-benar terhubung atau enggak gitu. Coba perhatikan ini posisi lampunya dalam keadaan off. Coba kita on kan apakah menyala. Kalau memang menyala berarti terhubungnya, connect-nya sudah berhasil gitu. Oke, connect dan menyala. Ini dia sudah menyala ya. Coba kita off kan lagi. Dan oke, berhasil. Nah, kenapa kok di pesan ini kok tidak muncul? Karena masih belum didaftarkan sebagai subscribe. Nah, oleh karena itu coba kita daftarkan di sini. Nah, topiknya apa? Topiknya itu tadi Muhammad Sofi LED. Kemudian kita pencet subscribe. Mengapa harus didaftarkan ke subscribe? Agar kita bisa mengetahui aktivitas yang ada. Misalkan lampu dinyalakan, jadi nanti di pesan itu akan muncul lampu sedang dinyalakan begitu. Lampu sedang dimatikan, di pesan akan muncul lampu dimatikan. Begitupun dengan buttonnya. Button bisa melalui aplikasi, bisa juga melalui simulatornya. Jadi kalau misalkan di simulator ini ditekan, maka di tes kliennya akan muncul notifikasi berupa pesan yaitu button sedang ditekan di WOWI gitu. Oke, di sini yang LED sudah berhasil terdaftar. Coba kita on kan. Kita on kan. Nah, di sini sudah muncul ya. Muncul pesan on gitu. Dan di sini masih melakukan connect karena mungkin ada kendala wifi-nya ya. Oke, coba sudah connect. Nah, on, maka lampu sudah menyala. Oke. Kita matikan juga lampu dan lampu mati. Sekarang kita coba yang button kita coba ya. Yang button kita daftarkan sebagai subscribe ya. Langsung saja kita daftarkan sebagai subscribe-nya. Ya, ada notifikasi dan sudah terdaftar. Dan coba kita di sini melakukan publish. Dan kita lakukan publish karena keadaan oke. Coba kita di sini kirim berupa on ya. On, publish on. Oke, di message-nya sudah terkirim. Artinya sudah berhasil. Dan coba kita hapus dulu biar kita bisa tahu aktivitas pesannya. Kemudian coba kita klik di sini ya, klik di sini. Oke, tak klik. Di sini ada muncul nih message publish, tombol ditekan. Nah, di sini juga tombol ditekan dari WOWI, gitu. Oke, setelah itu mari kita coba kontrol melalui mobile, melalui aplikasi Android. Kita coba melakukan hal yang sama seperti tadi, tapi bukan melalui laptop, tetapi melalui aplikasi. Seperti perintah pada tugas ini, yaitu
tambahkan pengujian dengan aplikasi MQTT Client di handphone. Misalkan menggunakan aplikasi IoT MQTT Panel. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi ini, yaitu aplikasi IoT MQTT Panel ini. Nah, sebelumnya saya sudah melakukan praktikum dan sudah berhasil dengan lancar. Coba kita lakukan praktikum dari awal lagi. Ini saya kasih nama apa ya? Tak kasih nama praktik 8, dimana broker addressnya itu ini ya, tes yang ini, tes mosquito, tes mosquito org. Oke. Portnya sama, yaitu 1883 dan add dashboard. Misalkan saya ngasih namanya berupa mungkin IoT-ku ya. IoT-ku. Oke. IoT Sophie misalkan. Oke, kita save dan kita create. Setelah itu kita pencet yang dan kita add panel. Nah, kita coba yang switch dulu, yang lampu ini maksudnya, yang lampu kita pencet yang lampu LED ini, LED kita kasih nama LED. Topiknya apa? Topiknya yang LED itu Muhammad Sofi ini LED. Oke. Garis miring Muhammad Sofi dan garis miring lagi LED, dan pilot on-nya kita on, kemudian pilot off-nya ini off, dan kita kasih warna apa ya, biasanya kan warna hijau sih, kita kasih warna hijau. Oke, udah kita kit dan coba kita kontrol dari HP. Kita lakukan uji tes dari HP, apakah di walkway-nya lampunya akan hidup dan juga lampunya bisa menyala. Kita coba di sini pencet. Nah, dia hidup, berhasil hidup. Ini dia pesannya. Begitupun di publish-nya, sini ada. Di sini muncul pesannya juga. Kemudian kita matikan. Nah, ini muncul pesannya, dan di walkway-nya lampunya mati. Oke. Jadi agak delay ya. Ini efek dari wifi-nya. Sekarang kita coba tambahkan yang button. Kita kasih nama button. Topnya garis miring Muhammad Sofi, garis miring lagi, dan button. Ini harus sama ya, karena kalau tidak sama dia akan tidak bisa dikontrol. Nah, pilotnya apa? Kita kasih press saja namanya, atau apa ya? Ya, press gitu, ditekan, kemudian warnanya warna oranye. Untuk kebesaran tombolnya medium aja, dan coba kita klik. Nah, sekarang kita pantau di pesannya. Kita hapus lebih dahulu information, dan kita dapat tahu. Nah, di sini sudah masuk ya, press. Jadi saya menekan di HP, kemudian muncul di tes klien di laptop. Gitu. Gampang ya. Udah.
cukup itu sih praktikum yang ke-8 ini, simple banget dan sangat mudah dipraktik. Mungkin cukup itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.